Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar mengenal tentang jenis-jenis gaya yang biasanya berlaku di dalam mengerjakan soal-soal tentang hukum Newton. Langsung saja, jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari di dalam video kali ini adalah sebagai berikut. Oh maaf, keliru. Ini bukanlah jenis-jenis gaya yang berlaku di dalam hukum Newton, melainkan gaya-gaya dalam olahraga renang. Maaf ya. Nah, inilah gaya-gaya yang sesungguhnya. Gaya-gaya yang akan kita pelajari itu meliputi berikut ini, yaitu gaya dorong atau gaya tarik, terus gaya berat, terus gaya tegangan tali, terus gaya normal, dan gaya gesek. Mungkin di dalam video ini nanti akan kita stop sampai gaya normal, sedangkan untuk gaya gesek akan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Oke, yang pertama adalah gaya tarik atau gaya dorong. Gaya tarik atau gaya dorong di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah force. Nah, huruf depannya kan F sehingga disimbolkan dengan F. Misalkan seperti ini adalah sebuah benda. Sebuah benda mengalami dua gaya. Gaya yang arahnya ke kanan, ya sama-sama ke kanan. Bedanya cuma apa? Bedanya begini. Gaya yang berwarna merah ini itu kan dari benda menarik ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan gaya tarik. Berbeda dengan gaya yang berwarna hijau ini. Dari luar, arahnya ke kanan, terus menyentuh benda. Ya, ini yang disebut dengan gaya dorong. Baik gaya tarik maupun gaya dorong di dalam fisika itu disimbolkan dengan F dari kata force. Seperti itu. Lanjut sekarang yang kedua, yaitu tentang gaya berat. Gaya berat di dalam fisika disimbolkan dengan W. Dari bahasa Inggris artinya weight, berat. Gaya berat adalah sebuah gaya yang diakibatkan karena tarikan gaya gravitasi. Ya. Sehingga gaya berat sendiri itu setara atau sama dengan gaya gravitasi. Namun untuk gaya gravitasi sendiri akan kita pelajari pada materi yang berikutnya, pada video yang lain. Jadi sekarang cukup kita ketahui saja bahwasanya gaya berat itu sama saja dengan gaya gravitasi. Ya, untuk rumusnya sendiri gaya berat W, rumusnya adalah perkalian antara massa dengan gravitasi. Jadi W sama dengan M dikalikan G. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah benda yang ditaruh di atas suatu lantai. Nah, bendanya itu menarik lantai ke bawah, menekan ke bawah. Nah, gayanya adalah gaya berat. Jadi gaya berat selalu arahnya menuju pusat bumi. Kalau kita mengistilahkan buminya adalah bumi datar, bukan bumi bulat, maka kita menganggap gayanya selalu ke bawah. Tapi jika kita sudah melihat bumi secara global, yaitu bumi itu bulat, maka arah gaya berat bukan lagi ke bawah, melainkan menuju ke pusat bumi. Seperti itu. W adalah berat, rumusnya M kali G. M adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi rata-rata yang di seluruh permukaan bumi ini nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai rata-rata, bukan nilai mutlak ya. Yang diperoleh dari penelitian pengukuran pada beberapa titik yang berada di seluruh bumi yang ditunjuk oleh para ilmuwan, para peneliti ya. Hanya ini adalah nilai rata-rata. Tapi nilai ini sekarang di dalam fisika biasanya itu dibulatkan menjadi 10, dibuat mudah. Tapi kalau dalam praktikum tidak boleh dianggap 10, tapi kita pakai 9,8. 10 ini hanya berlaku pada soal-soal. Umumnya jika tidak diketahui di soal berapa nilai percepatan gravitasi, maka kita menggunakan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Lanjut, sekarang kita dengan gaya yang ketiga, yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu disimbolkan dengan T dari kata tegangan gitu ya. Bahasa Indonesia kalau seperti ini, T, tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu adalah sebuah gaya yang timbul karena tali yang menegang. Jadi kalau talinya belum ada tegangan, belum menegang, maka belum ada tegangan tali. Nah, tali itu menegang karena ada suatu tarikan. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah tali yang digantungkan pada suatu atap atau langit-langit. Terus saat semula talinya ini digantungkan begitu saja, tidak ada yang menarik ke bawah, maka talinya masih kendor ya, belum menegang.
Namun saat talinya sudah digantungkan dengan suatu benda yang mana bendanya memiliki berat yang arahnya ke bawah atau menuju ke pusat bumi, maka talinya ini akan tertarik oleh benda ini sehingga talinya menegang. Sehingga akhirnya sekarang muncul gaya tegangan tali, yang mana gaya tegangan tali ini memiliki arah yang berlawanan, memiliki dua arah. Menurut benda, tegangan tali ini arahnya tarikannya ke atas. Tapi menurut langit-langit, menurut atap, tegangan tali ini arahnya nariknya ke bawah, seperti itu. Sekarang menuju ke gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya yang bekerja pada dua bidang permukaan benda yang bersentuhan, di mana arahnya dari gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Contoh seperti ini ya, ini ada beberapa kasus. Ini adalah kasus yang pertama untuk gaya normal yang bekerja pada bidang datar. Misalkan ini bendanya, ini lantainya. Jika sistem diam maka berlaku, nah begini. Bendanya ini kan memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, antara benda dengan lantainya ini kan ada permukaan sentuhannya. Ini permukaan sentuh. Pada permukaan sentuhannya ini akan muncul suatu gaya normal yang arahnya tegak lurus. Jadi arah dari gaya normal ini tegak lurus dengan permukaan sentuhannya tadi ya. Ini arah gaya normal, ini permukaan bidang sentuh, arahnya selalu tegak lurus. Gaya normal itu timbul saat dua benda bersentuhan, seperti itu. Nah, jika sistem diam berlaku, sigma sama dengan 0. Kebetulan yang pertama yang sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Ya, sehingga W min N sama dengan 0, sehingga gaya normal sendiri nilainya sama dengan berat benda. Ya, jadi ini adalah nilai dari gaya normal. Jika kasusnya seperti ini pada bidang datar, maka besar gaya normal itu sama saja dengan besarnya berat dari benda itu, yaitu M kali G ya. Jadi N sama dengan W, berat benda sama dengan M kali G. Sekarang kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Beda lagi kasusnya, tapi masih berada pada bidang yang sama, yaitu bidang datar ya. Nah, sekarang kasusnya begini. Selain bendanya ini memiliki gaya berat yang arah ke bawah, ya, seperti itu. Pada benda juga bekerja gaya tekan yang arahnya ke bawah. Jadi bendanya ini selain memiliki gaya berat yang ke bawah, bendanya juga ditekan ya dari arah atas, ditekan oleh sebuah gaya F, ditekan ke bawah. Maka gaya normalnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jika sistem diam, ya berlaku hukum yang pertama, sigma sama dengan 0. Di mana arah-arah yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Ya, yang ke atas gaya normal positif, yang ke bawah F sama W negatif. Sehingga kalau kita balik, besarnya gaya normal sama dengan berat benda ditambah gaya dorongnya ini. Seperti itu. Ya, jadi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan N sama dengan W, kalau sekarang N sama dengan W ditambah F. Ini untuk kasus yang kedua, di mana bendanya ini mengalami gaya tekan ke bawah. Sekarang kita ke kasus yang ketiga. Selain bendanya memiliki gaya berat, bendanya juga mengalami suatu gaya tarikan ke atas. Kalau tadi yang kasus kedua kan gayanya menekan ke bawah, kalau sekarang gayanya menarik ke atas. Saat bendanya ini ditarik dengan sebuah gaya yang ke atas, dan jika sistem tetap diam, maka gaya normalnya berlaku seperti berikut ini. Yang arah ke atas kita anggap positif, yang ke bawah negatif, sehingga F ditambah N positif semua, W-nya negatif, artinya ke bawah. Kita pindah ruas ke kanan sehingga besar gaya normal sekarang W min F. Kalau pada kasus 1 N sama dengan W, kasus 2 N sama dengan W plus F, kalau kasus 3 sekarang N sama dengan W min F. Nah, ini kan F-nya cuma satu yang bekerja. Nanti bisa jadi F-nya ada 2 atau lebih gaya yang bekerja, bisa jadi menyesuaikan. Intinya konsepnya seperti ini, yang arah ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif arahnya. Sekarang kita lanjutkan pada kasus yang berikutnya, yaitu gaya normal pada bidang miring. Kalau pada 3 kasus yang sebelumnya itu berlaku gaya normal pada bidang datar, kalau sekarang bagaimana untuk gaya normal yang bekerja pada bidang miring? Nah, ini sebenarnya ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu jika pada benda tidak bekerja gaya dari luar,
Nah, untuk kasus yang kedua itu jika pada benda bekerja gaya dari luar. Tapi untuk kasus yang kedua nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya karena berhubungan dengan langsung ke contoh soal. Sekarang masih belum ada contoh soal, sekarang masih konsep dasarnya dulu. Nah, misalkan ini sebuah benda diletakkan di atas puncak bidang miring yang licin, misalkan tidak ada gaya gesekan. Nah, bendanya kan meluncur ke bawah. Nah, karena bendanya ini menempel pada suatu permukaan bidang miring, maka akan muncul gaya normal. Jadi begini awal mula kejadiannya. Bendanya memiliki gaya berat arahnya menuju ke pusat bumi atau ke bawah seperti ini. Karena gaya beratnya ini tidak gimana ya? Menurut si benda, gaya beratnya itu tidak lurus searah sumbu Y. Karena bagi benda yang berada pada bidang miring, sumbu Y-nya itu seperti ini sumbu Y-nya. Sumbu X-nya seperti ini, sehingga menurut benda gaya beratnya ini tidak searah dengan sumbu X, jadi perlu kita proyeksikan, perlu kita pecah seperti itu. Pemecahannya seperti ini, sehingga W-nya sekarang dipecah menjadi WX sama WY. Dan pada benda kan tadi bekerja gaya normal, pada benda bekerja gaya normal N, di mana arah gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya, di mana bidang sentuhnya adalah yang ini bidang miring. Nah, kan kita bisa melihat sistem diam yang dimaksud di sini adalah diam dalam sumbu Y. Sumbu Y-nya kan yang di sini menurut benda. Nah, bendanya berarti tidak akan naik ke atas dan juga tidak jatuh ke bawah, berarti seimbang. Maka berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Lebih khususnya adalah sigma Fy. Di dalam sumbu-sumbu Y di sini, kita bisa melihat ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal N sama gaya berat yang searah sumbunya yaitu WY. Yang ke atas ini plus, yang ke bawah kita anggap negatif. Sehingga nulisnya N min WY sama dengan 0. Berarti nilainya N sama aja dengan WY. Nah, dalam konsep vektor yang sudah kita pelajari di bab yang lain ya, pada konsep vektor untuk mencari WY atau WY adalah proyeksi W yang searah sumbu Y. Itu nilainya adalah sebagai berikut rumusnya, W cos theta. Jika kalian masih belum memahami kenapa kok WY adalah W cos theta, maka perlu didalami lagi konsep vektornya itu. Dimana konsep vektor itu akan kita pelajari pada video yang lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang gaya normal. Di sini sudah kita belajar ada 4 macam gaya normal, di mana rumusnya berbeda-beda tergantung dari kondisinya, dari situasi yang berbeda-beda juga. Pada video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gaya gesek. Ya, macam-macam dari gaya gesek sama penerapannya, bagaimana cara menghitung gaya gesek. Akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Cek saja nanti linknya di deskripsi. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini tentang gaya normal. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian saya akhiri. Terima kasih.